few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akuntansi syariah kelas 3B akan menjelaskan mengenai analisis Grand Blade pada perusahaan Era Jaya Swasembada Tbk yang beranggotakan Siska Tricipta, Agni Afifa, Miftahul Akbar, dan Bukit Siti Masito dengan dosen pengampu mata kuliah Teknologi Digital Keuangan Syariah Bapak Aditya Ahmad Takim SEME. Check this out. PT Era Jaya Swasembada Tbk adalah industri yang bergerak di bidang distribusi serta retail perangkat elektronik yang berkaitan dengan telekomunikasi. Perusahaan ini cukup terkenal di Indonesia karena produknya yang berkualitas sehingga dipercayai oleh masyarakat. PT Era Jaya Swasembada Tbk mulai menjalankan kegiatan bisnisnya pada tanggal 8 Oktober 1996 oleh Rudiarto Halim dengan akta pendirian nomor 7 di Notaris Mira Yuwono. Perusahaan ini lalu disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1997. Berkantor pusat di Jalan Gedong Panjang nomor 2931, Jakarta, Indonesia. Perusahaan memiliki 1.682 gerai di 89 lokasi yang tersebar di Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Adapun beberapa brand yang bekerja sama dengannya yaitu Nokia, Oppo, Samsung, Vivo, Apple, dan para operator seluler lainnya. Era Jaya Swasembada Tbk mengakuisisi Pertama Arta Mandiri di tahun 2011. Hal ini membuat perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 300% di akhir tahunnya. PT Era Jaya Swasembada Tbk mengubah statusnya sebagai perusahaan terbuka dan membangun 8 outlet dengan nama Erafon Megastore yang tersebar di wilayah Indonesia. Perusahaan melebarkan sayapnya dengan melakukan kegiatan ekspansi di seluruh wilayah Indonesia. 88 pusat distribusi serta 423 pusat retail di 17 provinsi di Indonesia mulai menjalankan kegiatan usahanya pada bulan Juni 2013. Kegiatan ini berhasil mendapatkan 18.000 reseller atau penjual pihak ketiga. Kerjasama dilakukan dengan perusahaan Apple, Acer, BlackBerry, Huawei, Asus, Lenovo, HTC, Nokia, Microsoft, LG, Samsung, serta Sony. Di tahun 2020, perusahaan membuka 8 outlet Era Jaya Retail Group yakni Evox, Erafon, Huawei, Experience Store, Toko Indosat Orido, Samsung, Experience Store by Indra di Kota Medan dan sekitarnya. Dengan Google, Era Jaya merilis Nest Mini di Indonesia sebagai smart speaker canggih yang membantu konsumen menggunakan asisten Google. Sekarang, perusahaan ini memiliki anak perusahaan yaitu Erafon Arta Retailindo, Pertama Arta Mandiri, Mitra Internasional Indonesia, Nusa Gemilang Abadi, Sinar Eka Selaras, Era International Network Era Sukses Abadi, Mandiri Siaga Niaga, Era Jaya Swasembada PT, Nusantara Prima, Azek Indonesia Manajemen, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini memiliki visi-misi. Visinya yaitu untuk menyediakan produk dan solusi seluler untuk meningkatkan kualitas hidup dan gaya hidup. Lalu misinya yaitu menjadi perusahaan distribusi dan retail terkemuka dengan akses langsung terintegrasi ke konsumen dan pengecer yang menawarkan rangkaian lengkap produk dan solusi seluler. Indonesia salah satu bangsa yang besar yang terus tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia. Disitulah Astra hadir dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia.
Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan, komoditas Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang tersebar di penjuru Nusantara. Di antaranya meliputi bidang otomotif, jasa keuangan, alat pertambangan dan konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur, logistik, teknologi informasi, hingga properti. Kinerja perusahaan terus meningkat dan berhasil meraih prestasi yang membanggakan berkat dukungan anak bangsa, berkualitas yang selalu menghargai individu dan membina kerjasama dengan berlandaskan filosofi Catur Dharma. Astra senantiasa memperhatikan produktivitas karyawan secara menyeluruh, serta menunjangnya dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti fasilitas kesehatan, perpustakaan, peribadatan, olahraga, serta koperasi untuk karyawan Astra. PT Berkah Prima Perkasa Tbk memulai bisnis pada tahun 2014 melakukan kegiatan usaha dalam bidang bisnis perdagangan dan distribusi produk tinta isi ulang, laser toner, dan kertas foto merek Blueprint. Dalam perjalanannya, Blueprint dikenal sebagai merek kompatibel dengan kualitas paling premium di setiap kategori produk yang dijual. Hal ini didukung dengan berbagai penghargaan meliputi satu-satunya merek kompatibel yang mempunyai rekor muri lebih tinggi dari rekor muri produk tinta produsen printer. Satu-satunya tinta kompatibel yang memberikan servis dan suku cadang layaknya garansi dari tinta produsen printer. Satu-satunya kertas dengan varian paling lengkap di pasar, yaitu sebanyak 56 varian. Satu-satunya toner kompatibel yang memberi garansi lebih hitam dan mencetak lebih banyak dari toner produsen printer. Dalam perkembangannya, perseroan melakukan ekspansi usaha dengan menambah lini produk software point of sale. Blueprint adalah salah satunya vendor post all-in-one yang menyediakan solusi lengkap printer, thermal, kertas thermal, dan software post. Lini bisnis ini adalah jasa percetakan tekstil yang menjadi tempat cetak puluhan brand fashion dan desainer ternama di Indonesia. Greenblatt Magic Formula merupakan sebuah metode penilaian saham yang diciptakan oleh John Greenblatt dan termasuk dalam kategori value investing. Serta Greenblatt Magic Formula menyandarkan penilaian saham berdasarkan dua kriteria, yaitu 1. Return on capital employed yang tinggi dan earning yield yang tinggi. ROCE adalah salah satu indikator analisis fundamental kinerja keuangan yang penting karena dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya modal yang dimilikinya. Dengan rumus, ROCE sama dengan EBIT dibagi dengan ekuitas ditambah long term liabilitas atau liabilitas jangka panjang. Setelah menentukan ROCE, kita akan mencari earning yield atau biasa disebut dengan EY. Earning yield adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar laba bersih per saham dibandingkan harga saham. Dengan rumus EY, tarif persen perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persen perubahan pendapatan. Di video ini, kita akan menganalisis sektor industri dari perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan perusahaan pesaing PT Astra International Tbk dan PT Berkah Prima Perkasa Tbk. Dari hasil perhitungan tersebut, mendapatkan ROCE dan EY untuk perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk, ROCE sebesar 0,18631 dan EY sebesar 0,24781. PT Astra International Tbk, ROCE sebesar 0,17134 dan EY 0,22921. PT Berkah Prima Perkasa dengan ROCE sebesar 0,20959 dan EY sebesar 0,15997. Perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk termasuk perusahaan yang masuk ke dalam kategori perusahaan investasi terbaik yang menempati urutan ke-29 dengan skor ROCE 49, EY 35 dengan total skor 84.
Sedangkan perusahaan pesaing yaitu PT Astra International Tbk menempati urutan ke-34 dengan skor ROCE 55 dan EY 36 dengan total skor 91. Sedangkan PT Berkah Prima Perkasa menempati urutan ke-35 di antara perusahaan yang terbaik sebelumnya dengan skor ROCE 36 dan EY 58 dengan total skor 94. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Era Jaya Swasembada lebih unggul dibandingkan kedua perusahaan lainnya. Ini juga terdapat laporan keuangan sejak 5 tahun terakhir. Nilai aset pada tahun 2018 sebesar 12,68 triliun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan aset sebesar 23,14% menjadi 9,75 triliun. Namun di tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 15,02% menjadi 11,21 triliun. Pada tahun 2021, aset bertambah sebesar 1,43% menjadi 11,37 triliun. Pada tahun 2022, aset mengalami kenaikan kembali sebesar 50% menjadi 17,6 triliun. Dengan hal ini dapat disimpulkan aset yang dimiliki oleh PT Era Jaya Swasembada Tbk setiap tahunnya bertambah dengan stabil. Untuk hutang yang dimiliki perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk mengalami kenaikan hutang semakin tinggi sebesar 52,6% yang tadinya berada di posisi 5,176 triliun menjadi 7,86 triliun. Pada tahun 2019, hutang perusahaan mengalami penurunan sebesar 39,30% menjadi 4,77 triliun. Pada tahun 2020, hutang perusahaan meningkat kembali sebesar 15,82% menjadi 5,52 triliun. Pada tahun 2021, hutang perusahaan berkurang sebesar 11,11% menjadi 4,91 triliun. Pada tahun 2022, hutang yang dimiliki perusahaan semakin meningkat 100% menjadi 9,86 triliun. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan belum mengoptimalkan penggunaan hutangnya. Untuk modal yang dimiliki PT Era Jaya Swasembada Tbk, setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya perusahaan ini dikatakan mampu berkembang dengan baik. Maka berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa PT Era Jaya Swasembada Tbk pada tahun 2018 hingga 2022, kondisi perusahaan tersebut banyak diminati oleh investor. Itulah yang menjadi alasan kenapa PT Era Jaya Swasembada Tbk modalnya terus bertambah setiap tahunnya. Setiap tahunnya PT Era Jaya Swasembada Tbk memiliki nilai buku yang semakin meningkat, menggambarkan harga saham perusahaan yang tinggi karena investor bersedia membayar harga saham lebih tinggi daripada nilai buku akuntansinya. Langkah terakhir dari analisis Greenblatt yaitu analisis Margin of Safety atau MOS. Dari analisis tersebut kita dapat menentukan keputusan investasi. Apakah saham layak atau tidak layak diinvestasikan, yaitu dilihat dari perhitungan MOS-nya. Apakah MOS-nya lebih dari 30% atau tidak lebih dari 30%. Dari analisis tersebut bisa kita lihat harga wajar saham perusahaan ERAA ini bernilai sebesar 631,7664521,008 sehingga MOS yang didapatkan yaitu sebesar 43%. Maka perusahaan layak untuk diinvestasikan. Sekian video analisis Greenblatt dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.